Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sinur Sundari dan teman saya Seli Ratnasari dari kelas 5G ingin membahas mengenai bab Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sejarah OJK. Krisis pada tahun 1997 sampai 1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada tahun 1997 sampai 1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum dapat dikatakan bahwa OJK didirikan untuk menggantikan peran Bappepan LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Tujuan dan fungsi OJK. Tujuan OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK. Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK. Wewenang OJK dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan terdiri 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank. B. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dalam bidang jasa. 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi a. Likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, kualitas aset rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. B. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. C. Sistem informasi debitur. D. Pengujian kredit. E. Standar akuntansi bank. 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi a. Manajemen risiko. B. Tata kelola bank. C. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. D. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. E. Pemeriksaan bank. Wewenang OJK dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank adalah 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. 8.
menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Wewenang OJK dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjangan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelolaan statuter. 6. Menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan dan mencabut A. Izin usaha, B. Izin orang perseorangan, C. Efektifnya pernyataan pendaftaran, D. Surat tanda terdaftar, E. Persetujuan melakukan kegiatan usaha, F. Pengesahan, G. Persetujuan atau penetapan pembubaran, H. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Struktur organisasi otoritas jasa keuangan. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden dan bersifat kolektif dan kolegial. Anggota Dewan Komisioner memiliki hak suara yang sama. Susunan Dewan Komisioner OJK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, seorang ketua dewan audit merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Nilai strategis dari otoritas jasa keuangan. Yang pertama, integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, sinergi. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima, visioner. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan, visi OJK, menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi: yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi
Yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam upaya melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: pertama, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Kedua, mengajukan gugatan. Pertama, untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah pengawasan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah pengawasan pihak lain yang iktihad tidak baik, dan atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga OJK. Kerjasama OJK dengan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dalam bidang perbankan, antara lain: pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan dana pinjaman komersial luar negeri. Keempat, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Kelima, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank. Keenam, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga OJK. Kerjasama OJK dengan LPS. Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan LPS dalam memberikan informasi tentang bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kerjasama OJK dengan pihak internasional. Bidang-bidang yang dapat dilakukan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak internasional adalah: pertama, pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia dalam bidang pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. Kedua, pertukaran informasi. Dan yang ketiga, kerjasama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. Kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan dapat dilakukan apabila: pertama, otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama timbal balik dengan otoritas jasa keuangan. Kedua, pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan dapat dilakukan apabila: yang pertama, otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama timbal balik dengan otoritas jasa keuangan. Kedua, pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kerjasama timbal balik dalam masalah pidana. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.